kita rapat dari tim penanganan, bidang penanganan di gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Laut beserta Ikatan Dokter Indonesia, juga beserta beberapa SKPD terkait. Jadi beberapa skenario yang kita lihat dengan perkembangan semakin cepatnya dan nanti akan datang lagi rapid test. Jadi kita akan ada beberapa kita persiapkan. Pertama, jangka pendek tetap memprioritaskan pasien sus. Jadi fasilitas pelayanan khusus kesehatan itu yang kita utamakan. Ini baik yang terpusat di kabupaten, ya tentunya ada di ekshumasi sakit dimaksimalkan lagi, ekshumasi kebiasaan. Yang kedua di predikat, dan nanti salah satu lantai juga coba kita tetap maksimalkan yang di rumah sakit Hadiasin Serang Alam. Itu jangka pendeknya. Dan jangka menengahnya, ketika nanti pemetaannya semakin kuat, semakin banyak, dengan ada beberapa kriteria termasuk hasil rapid test, termasuk OTG, termasuk ada beberapa kriteria, 6 kriteria tadi yang kita buat. Kalau ternyata hasil penyebarannya sudah mencapai 30% di satu wilayah, baik itu kecamatan, RT atau RW atau desa, itu tentunya kita akan melakukan karantina atau pembatasan sosial berskala kecil. Nah, ini lagi sebenarnya tadi dari pihak BPD untuk merumuskan hukumnya itu, sesuai aturannya dibantu oleh ID. Nah, sekarang karena tidak tahu sampai kapan selesainya corona ini, berjalannya dengan skenario jangka pendek dan jangka menengah tadi, kita tetap dari sekarang harus melakukan edukasi, pemahaman, dan bikin pedoman bersama dan menyiapkan alternatif, ya mungkin secara nasional new normal, tetapi di daerah kita juga mungkin untuk ini kita melakukan isolasi mandiri. Jadi harus sudah dipahamkan ke masyarakat, disiapkan secara infrastrukturnya, termasuk mungkin nanti bisa 3 tahun, 2 tahun gitu, karena tidak tahu, tidak mungkin selamanya, atau dengan jumlah pasien yang banyak ini terus menerus di fasilitas khusus atau di karantina di kabupaten terpusat. Kalau terus menerus berkepanjangan, ya otomatis akan dilakukan, kalau secara aktivitas mungkin new normal, tetapi secara orang yang terpapar baik itu reaktif maupun konfirmasi, saat nanti kalau sampai berjangkaan panjang, kita lakukan ya isolasi di rumah. Jadi pendidikan, pemahaman, dan persepsi ini harus kita samakan dulu ke tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa, sampai masyarakat. Jadi masyarakat bukan istilahnya alergi dengan kondisi ini, kalau itu berkepanjangan, jadi kita harus hadapi bersama. Itu. Terus yang berikutnya tadi, karena banyak terpaparnya ada beberapa tenaga kesehatan di rumah sakit juga, nanti akan dipembahasan lebih lanjut masalah bagaimana pemampatan rumah sakit ini masih belum diputuskan, nanti dengan Pak Bupati. Kalau toh memang jangka panjang lebih banyak yang terpapar tenaga medis dari rumah sakit Basir yang Serang Alam, terus yang virusnya agak lama, kita mungkin tadi ditawarkan beberapa alternatif oleh pihak rumah sakit maupun ID, bahwa penggunaan rumah sakit Yasin full untuk COVID, jadi COVID. Tetapi nanti diputuskan Pak Bupati dengan pertimbangan memang kita mengantisipasi lonjakan yang begitu banyak yang terus di kabupaten. Yang kedua juga tenaga medis, khusus dokter-dokter spesialis kita jangan sampai terpapar. Kalau sekarang ini kekurangan memang ada bercampur dengan yang umum, akhirnya umum dengan yang COVID, ya memang ada kekurangannya di situ. Nanti ya akhirnya tenaga medis kita ada yang terpapar, dan sekarang sudah terpapar. Ya kita menghindari juga semakin bertambahnya tenaga medis khususnya tenaga kesehatan keperawatnya itu, tapi jangan sampai dokter-dokter spesialis kita juga kena, karena sangat terbatas. Nah, kalau sampai dokter-dokter spesialis kita yang sama beberapa penyakit dalam apa-apa segala macam itu terpapar, mesti tidak ada pelayanan untuk rumah sakit itu sendiri, sehingga mungkin itu perlu tadi akan dibahas bersama lagi, dikaji lagi, dan nanti tentunya akan diputuskan Pak Bupati. Jadi kita evaluasi bahwa pasien sus dengan lonjakan seperti ini, sebetulnya lonjakan saat ini masih bisa teratasi oleh
fasilitas khusus pelayanan kesehatan yang dieksploitasi. Tapi terkendala saat ini perputaran antara yang reaktif, konfirmasi atau hasil swabnya agak lambat. Jadi kita atasi tadi, insya Allah waktu dekat ini untuk alatnya PTM nanti 10.000, tapi kendalanya kita masih tergantung lab dengan di Banjarbaru kumpul yang banyak. Beberapa alternatif nanti kita cari lab yang lain, atau tadi kita akan siapkan mungkin dengan ini kita harus beli sendiri. Nah insya Allah kalau itu dilakukan antara reaktif, habis itu alatnya kita beli sendiri, PTM-nya kita ambil sendiri, harus ganti dengan laboratorium PCR-nya itu kita punya sendiri, atau ada alternatif yang bisa lebih cepat 2-3 hari, misalnya perputarannya dengan asumsi tadi itu sekitar 300-400 ruangan itu akan bisa berputar, bisa jalan masih terus kompeten. Tapi kalau memang membonyok juga di luar estimasi itu, kita akan menyiapkan beberapa titik di kecamatan atau zona. Di luar deteksi lagi, banyak lagi, ya akhirnya kita akan mendeteksi per wilayah sehingga terjadinya pembatasan skala transmisi sosial berskala kecil.